kita ingin menjadi negara maju, perlu investasi yang lebih banyak, maka di antaranya salah satu kontributornya adalah juga dari sisi fiskal yang cukup ekspansif. Dalam hal ini pemerintah perlu belanja yang lebih banyak. Ya, terutama tentu investasi. Maka disitulah kemudian kita masih berutang. Tapi kan itu bukan berarti tutup gali lubang tutup lubang. Ya kan? Berarti kalau mau difokuskan publik, harusnya jangan di utangnya aja, tapi gimana belanjanya itu tepat sasaran dan produktif gitu ya Pak? Ya tentu. Karena kan belanja negara ya dibiayai dari penerimaan negara, baik pajak maupun penerimaan non pajak, kemudian sebagian dari utang pemerintah. Dan kita bisa melihat produktivitas penggunaan penerimaan negara dan utang pemerintah ini dari belanja negara. Belanja negara itu untuk apa sih? Ya, siapa beneficiariesnya, siapa penerima manfaatnya. Pak, salah satu komponen di APBN itu kan termasuk juga pembayaran bunga utang ya Pak ya. Karena kalau kita ngutang ya harus dibayar gitu. Nah, banyak kekhawatiran sebelumnya kalau utang jatuh tempo kita untuk 3 tahun ke depan ini per tahunnya ada sekitar 800 triliun gitu. Rasanya cukup besar gitu dengan APBN 3.300 itu harus dibayarkan gitu. Nah, gimana Pak? Ini cara membayarnya gitu. Apakah kita cash bayar atau punya strategi apa Pak? Iya. Jadi pada akhirnya utang itu kan kita bayar dengan pertumbuhan ekonomi. Makanya kita perlu tumbuh. Makanya kenapa aspirasi dari pemerintah sekarang juga menginginkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Ya, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, size kita akan lebih besar, kemampuan kita membangun akan lebih besar, kemampuan kita ekspansi akan lebih besar, dan pada saat yang bersamaan tentu kita bisa memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Ada yang bilang gini Pak, nih pertanyaan publik, pemerintah itu bayar utang lewat utang, gali lubang tutup lubang. Bahkan ada lagi yang lebih ekstrim, skema Ponzi lah katanya gitu kan, ini kayak bayar utangnya pakai utang yang lain. Mungkin Bapak bisa ngejawab sih Pak, apa sih Pak sebenarnya bagaimana menjawab anggapan bahwa gali lubang tutup lubang itu ya, meskipun katanya ada kayak misalnya profiling atau kita ganti utang baru dengan ganti utang lama dengan utang baru. Mungkin Bapak bisa jelasin ini kayak seperti apa sih Pak? Iya, maka ilustrasi sederhana kan sebuah company atau perusahaan yang tumbuh. Sebuah perusahaan yang going concern, sehat, tumbuh, ekspansi, dia akan menjadi lebih besar. Ya kan? Maka dia bisa memberdayakan sumber daya internal, bisa menggunakan external sources, equity, utang, sehingga dia akan menjadi lebih besar. Dia terus ekspansi, dia tumbuh, dia terus menjadi besar. Dengan ekspansi dia, pertumbuhan dia menjadi lebih besar, maka dia memiliki kemampuan memenuhi kewajiban-kewajibannya. Maka bukan berarti perusahaan yang besar semakin besar terus kemudian dia tidak berutang. Ya kan? Maka sekali lagi kembali kepada depan tadi, maka kan yang digunakan kan indikator-indikator kesehatannya, debt to equity ratio-nya seperti apa, DSCR-nya seperti apa dan sebagainya. Bukan berarti kemudian dia udah saya berhenti yang utang aja karena dia terus ingin lebih besar. Kita sebagai negara kan juga demikian ya. Jadi karena kita ingin terus tumbuh, kita ingin mengejar ya capaian-capaian yang lebih besar, kita ingin menjadi negara maju, perlu investasi yang lebih banyak, maka di antaranya salah satu kontributornya adalah juga dari sisi fiskal yang cukup ekspansif. Dalam hal ini pemerintah perlu belanja yang lebih banyak. Ya, terutama tentu investasi. Maka disitulah kemudian kita masih berutang. Tapi kan itu bukan berarti
tutup apa? Gali lubang tutup lubang. Ya kan? Karena kita melakukan utang baru untuk melakukan investasi, melakukan ekspansi kan gitu. Sehingga kita juga lebih besar kan gitu. Pak, tahun ini utang jatuh tempo rame juga tuh kemarin tuh Mike. Berapa utang jatuh tempo? Sekitar 800 triliun. Sekitar 800 triliun, Pak. Itu jatuh tempo berarti harus dibayar apa gimana, Pak? Gimana cara bayar tuh, Pak? Ya, makanya tadi ya kalau kita berbicara mengenai kita memenuhi kewajiban kita, betul. Ya kewajiban itu kan dalam bentuk pokok, betul, pinjaman atau pokok utang dan bunga. Dibiayai dari mana? Ya dibiayai dari pertumbuhan kita. Dengan kita tumbuh, ekonomi kita tumbuh, negara kita lebih besar, size-nya lebih besar, pendapatannya lebih banyak, ya bisa aktivitas lebih besar. Kemudian kita memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Berarti masih bisa dibayar ya Pak? Kalau nggak bisa dibayar, ya utang yang baru nggak mungkin ada yang beli kali gitu ya Pak? Maksudnya gitu ya Pak ya? Kalau kita nggak bisa bayar utang ya kita nggak bisa utang lagi. Tapi pernah nggak kita gagal bayar utang, Pak? Iya, historically kita tidak pernah gagal bayar utang. Pak, saya mau tanya nih soal gagal bayar nih. Kan kemarin itu banyak ada peringatan dari World Bank lah soal public bukan soal country debt itu yang makin besar gitu, terus ada persoalan Argentina. Itu sebenarnya apa sih Pak yang terjadi? Kenapa bisa begitu sih Pak? Kita lihat beberapa negara bahkan sampai nggak mampu bayar utang. Apa sih Pak yang benar terjadi itu Pak? Apakah tadi Bapak bilang soal disiplin fiskal, ugal-ugalan gitu kan, dia nggak bisa ngelihat kemampuan sama pendapatan sama kemampuan sama keinginan dia, itu kayak gimana sih Pak ceritanya Pak? Iya, exactly. Kalau kita cerita mengenai ini, kita juga bisa bercerita mengenai alhamdulillah pengalaman Indonesia yang sangat baik. Iya Pak. Ya, jadi setelah COVID, ya di antara masalah banyak negara, bahkan tidak hanya negara berkembang, less income countries atau negara berkembang, bahkan tidak sedikit dari negara yang maju, memiliki masalah baru, what you call public debt, ya, utang pemerintah yang membesar dan kemampuan bayar mereka terbatas, ya, sehingga bahkan ketika di tengah-tengah COVID, salah satu inisiatif dari G20 adalah melakukan moratorium utang bagi negara-negara low income countries maupun negara berkembang. Artinya apa tuh Pak? Dia nggak ngasih utang lagi si G20? Moratorium dalam pengertian mereka dibebaskan dulu untuk membayar kewajiban utang. Pemutihan sementara gitu ya. Agar yang seharusnya digunakan untuk membayar kewajiban utang bisa digunakan untuk membiayai COVID, ya kan? Indonesia itu tapi nggak termasuk ya Pak? Di tahun 2020 ya, di tahun 2020 itu G20 inisiatifnya namanya DSSI ya. Jadi debt services dari banyak negara itu di moratorium. Ya, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan inisiatif Common Framework G20. Ya. Kemudian even setelah COVID selesai, karena banyak negara ini akumulasi utangnya sangat besar, kemudian menyebabkan kapasitas mereka menjadi terganggu. Ya. Tapi alhamdulillah itu tidak dialami oleh Indonesia. Dan bahkan Indonesia salah satu success story bagaimana menangani COVID, tidak saja dari sisi kesehatan, tapi juga dari sisi pemulihan ekonomi dan dari sisi fiskal. Ketika COVID, kita mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang memungkinkan kita punya defisit lebih dari 3% selama 3 tahun, 2020 sampai 2022. Even ya di tahun 2022 kita sudah bisa melakukan konsolidasi fiskal yang lebih cepat. Di 2022 defisit kita realisasinya sudah 2,35%. Sudah kembali di bawah 3%. Meskipun pada waktu itu secara APBN-nya masih 4,85. Di 2022 itu APBN-nya kita defisit masih 4,85. Tapi realisasinya lebih rendah. Mampu realisasi 2,35% yang sudah kembali
di bawah 3%. Itu gimana caranya itu Pak? Bu Menkyu nggak tidur kali itu Pak? Jadi ini melototin angka-angka tiap hari kali ya Pak ya? Jadi ini sebenarnya merupakan success story dari Indonesia dalam penanganan COVID. Ya, di 2020, 2021, 2022 kita dengan baik menangani COVID, baik dari sisi isu kesehatannya maupun dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ya, maka pada waktu itu program-program bantuan sosial, social security masih tetap terus berjalan ya Pak ya. Masih luar biasa. Demikian juga program pemulihan ekonomi untuk memastikan dunia usaha kita kembali bergerak. Kita sangat berhasil. Yet kita bisa menjaga fiskal kita dengan baik. Betul, di 2 tahun pertama COVID 2020-2021 defisit kita di atas 3%, ya. Di 2020 itu 6,14%, di 2021-nya 4,5%. Oh, udah turun langsung ya Pak ya? Ya, kemudian turun lagi jadi 2,35%. Jadi COVID kita bisa menangani dengan baik. Fiskal terkelola, konsolidasi fiskal terjaga sehingga event gitu. Ketika banyak negara tadi seperti yang Mas Wahyu sampaikan tadi setelah COVID mengalami persoalan dengan utang publik mereka, Indonesia not the case. Ya, kalau kita lihat sebelum COVID di 2019 debt to GDP ratio kita itu di kisaran 30%. 29%, 30%. Kemudian karena kita harus membiayai COVID, naik sedikit. Defisitnya kita relaksasi, kemudian naik pada waktu itu hingga 40%. 40%. Ya. Kemudian sudah turun menjadi 38-39%. Ya. Dan itu tambahan sekitar 10% debt to GDP ratio sepanjang COVID tadi dibandingkan dengan banyak negara itu pada level yang cukup moderat. Dan kita masih end up dengan angka 40%, sekarang sudah turun di 38-39%, yang tadi tidak hanya dari sisi komparasi dengan banyak negara itu relatif rendah, tapi juga dari sisi ukuran internasional yang memang itu cukup. Nah, ini sih belum pernah kita ulas nih soal bagaimana negara-negara itu banyak yang struggling Pak, sampai menjadi persoalan politik kan Pak, gara-gara nggak bisa bayar. Sri Lanka, Argentina. Iya Pak. Itu Pak, mumpung ingat Pak pas COVID itu kan market lagi chaos ya Pak ya. Kita nyebutnya udah krisis. Saat itu banyak SBN, banyak asing yang keluar dari SBN kan Pak. Itu sekarang kalau lihat porsinya masih sekitar 12%, itu asing-asing yang dulu keluar tuh udah masuk lagi belum sih Pak? Ya, jadi gini, kalau kita melihat posisi pre-COVID di 2019, SBN rupiah kita, surat berharga negara rupiah kita yang dipegang oleh asing itu pada kisaran 38-39%. Saat ini ya di kisaran 14%. Kok bisa turun tajam ya? Ya, turun tajam selama COVID. Ya, tentu ada 2 komponen. Komponen pertama, pada waktu COVID, ya terjadi outflow, ya kan? Komponen kedua, pada saat COVID kita juga menerbitkan SBN yang lebih banyak, yang dibeli oleh domestik, sehingga dari sisi pembilang dan penyebutnya kan berubah kan gitu. Ya, sehingga secara porsi sekarang kepemilikan asing di kisaran 14%. Ya. Tentu ini juga memberikan advantage tersendiri dari sisi pasar SBN kita. Tentu memberikan yang pertama stabilitas, dan yang kedua juga menunjukkan bahwa daya serap domestik meningkat, ya, pendalaman pasar terjadi, basis investor domestik juga lebih luas, dan itu memberikan daya tahan terhadap pasar SBN kita yang lebih baik juga. Jadi itu menjaga salah satu menjaga rupiah juga ya Pak ya, supaya nggak terlalu volatile terhadap sentimen negatif global.
di 2025 ini kita akan menerbitkan 7 seri SBN retail ya, di luar yang cash wakaf retail ya, yang itu kecil ya. Nah, tentu ketika kita menerbitkan 7 seri SBN retail sepanjang tahun dari Januari sampai Desember, imbal hasilnya kan bisa bervariasi sesuai dengan kondisi market pada saat itu. Karena SBN retail ini kan instrumen market ya, yang tentunya imbal hasilnya akan sesuai sama market, sesuai dengan keadaan dan perkembangan market pada saat diterbitkan dan pada masa penawaran. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap Cuap Cuan.